Musim penghujan bukan musuh bagi para peternak, tapi ingat, musim penghujan itu justru dimanfaatkan para peternak untuk menghasilkan pakan yang tentunya lebih cepat dibanding biasanya. Nah, kadangkala para peternak banyak yang mengira musim penghujan ini dijadikan sebagai musuh bagi mereka karena domba-dombanya banyak yang sakit, stres, ataupun dombanya banyak yang mati. Tapi ingat, itu kalau perawatannya kita tidak maksimal ataupun perawatannya ala kadarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pusat Domba. Channelnya sharing-sharing ilmu seputar peternakan khususnya di domba yang ada di kandang Pusat Domba. Nah, bagaimana kabarnya sobat-sobat ternak semuanya? Mudah-mudahan makin dilancarkan rezekinya, makin sehat, makin diberkahi, dan juga tentunya yang paling penting itu makin sehat, diberikan umur yang panjang. Karena sehat itu mahal ya sobat-sobat ternak semuanya. Nah, di video kali ini kita akan membahas seputar perdombaan lagi. Karena sebelum-sebelumnya, video-video sebelumnya kita membahas seputar kambing, ada yang domba juga. Nah, di video kali ini kita khususkan untuk membahas kondisi lingkungan. Karena akhir-akhir ini banyak ya, ataupun akhir-akhir ini di kandang pusat domba ataupun cuaca di Indonesia itu musim penghujan. Kemarin hujan terus-terusan. Nah, sekarang alhamdulillah kondisinya udah mulai panas nih kebetulan. Nah, sebelum dilanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info seputar peternakan khususnya di domba yang ada di kandang pusat domba. Nah, sobat-sobat ternak semuanya, yang pertama kita bahas dulu seputar penyakit yang pasti dialami para domba ketika musim penghujan. Nah, yang pertama itu dalam kondisi lingkungan ya sobat-sobat ternak semuanya. Yang pertama bisa penyakit yaitu perubahan suhu. Dimulai dari demam. Nah, demam ini biasanya merembet ke para domba-dombanya gitu ya. Banyak juga para peternak yang khawatir domba-dombanya demam akibat perubahan cuaca ataupun perubahan suhu. Karena biasanya kalau domba demam itu, kalau demamnya udah parah banget, itu susah banget. Susah mudah ya dalam proses pengobatannya. Karena apa? Karena yang pertama pasti sulit. Yang kedua, kita harus pantau terus si dombanya dalam kondisi apapun. Kita harus pantau agar dombanya tidak mati, dan tentunya pasti ke kitanya itu pasti akan rugi gitu ya sobat-sobat ternak semuanya. Nah, itu yang pertama, biasanya penyakit yang sering menyerang domba ketika musim penghujan yaitu demam. Nah, yang kedua bisa dialami para dombanya itu penyakit kuku, atau biasanya itu kuku yang sering terkena air hujan ataupun terkena becek gitu ya, itu pasti akan berjamur ataupun nanti kukunya itu dijadikan sarang ataupun sumber penyakit. Karena biasanya penyakit-penyakit ataupun larva-larva lalat gitu ya, mereka sering hinggap di area kuku, terutama kuku yang panjang. Nah, buat sobat-sobat ternak semuanya ingat, perawatan domba bukan hanya ala kadarnya aja perawatan kandangnya, kita juga harus perhatikan betul domba-dombanya, apakah domba-dombanya kukunya sudah panjang, kemudian dari bulunya juga apakah sudah gimbal atau tidak. Karena istilahnya kalau dombanya yang bulunya gimbal atau bulunya panjang gitu ya, itu kelihatannya kurang menarik gitu ya, kurang menarik para peminat ataupun para konsumen-konsumen. Karena ya namanya domba pasti kita harus perhitungkan yang namanya untung ataupun ruginya. Nah, jadi buat para sobat-sobat ternak semuanya, itu dia emang penyakit yang pertama penyakit demam, yang kedua penyakit kuku yang sering dialami para domba ketika perubahan musim penghujan. Nah, yang ketiga yaitu domba sering batuk ataupun meler di area hidung. Di area hidung keluar cairan seperti ya kalau dari bahasa manusianya itu ingus ya sobat-sobat rasanya, jadi ingus. Nah, itu juga pasti akan mengganggu ke si dombanya juga, susah dalam bernapasnya, pasti akhir-akhirnya dombanya akan mati kalau enggak kita cepat tangani. Karena penyakit-penyakit tersebut itu biasa dianggap sepele oleh para peternak, tapi ingat, penyakit-penyakit tersebut pasti akan
menyerang si dombanya ketika imun dombanya itu lagi nggak baik ataupun lagi turun. Nah, jadi buat para sobat-sobat ternak semuanya, di musim penghujan ini kita jangan jadikan alasan ataupun jangan dijadikan musuh. Karena ada beberapa manfaat dan juga beberapa kekurangan ataupun kelebihan dari musim penghujan ini. Biasanya buat para peternak ataupun yang sudah tahu gitu ya, terkait musim penghujan ini biasanya dijadikan para peternak itu sebagai ajang maupun berlomba-lomba dalam menanam rumput. Nah, seperti di kanan kita, ini adalah rumput-rumput yang kondisinya setelah musim penghujan. Lihat, rumputnya lebat, segar, dan juga tentunya pasti dijadikan manfaat, dijadikan pakan untuk domba-dombanya. Nah, itu yang pertama. Jadi, kita itu jangan melihat dari kekurangannya aja, jangan melihat dari seberapa buruknya sih cuaca. Nah, ada juga manfaatnya gitu. Lihat, ini rumput-rumput yang begitu melimpahnya banyak ya, insya Allah. Jadi kita itu harus benar-benar memanfaatkan, karena biasanya kalau untuk rumput, terutama rumput pakcong ya, itu kalau musim penghujan itu biasanya cepat pertumbuhannya, beda sama kemarau gitu ya. Nah, lihat seperti rumput-rumput yang lainnya juga ini banyak ya. Jadi kita itu jangan istilahnya menjadikan musim penghujan ini menjadikan sebagai alasan ataupun kekurangan buat sobat-sobat ternak semuanya yang emang kondisinya musim penghujan ini dijadikan musuh gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu dilihat dari udaranya. Jadi musim penghujan ini bukan hanya menghilangkan polusi-polusi udara. Nah, musim penghujan ini membuat kita lebih segar lagi. Lihat, rumput banyak, insya Allah kondisinya cuacanya cerah juga setelah musim penghujan. Ya, kebetulan setelah musim penghujan pasti cuacanya cerah, kemudian udaranya segar, terhindar dari polusi-polusi yang mengganggu kesehatan. Terutama ya kesehatan manusia juga sama sih. Kalau dari polusi gitu, kesehatan domba juga sama. Karena domba juga sama seperti kita makhluk hidup gitu ya. Jadi mereka itu butuh asupan nutrisi-nutrisi seperti rumput maupun, nah ini yang paling penting yaitu sumber air. Karena biasanya kalau domba itu harus standby, sobat-sobat ternak semuanya. Jadi harus standby 24 jam ya, 24 jam, 1 kali 24 jam itu harus standby air. Usahakan airnya itu harus yang bersih, jangan yang kotor. Karena apa? Karena kalau air yang kotor pasti ke si dombanya pasti akan banyak yang sakit perut, kemudian banyak yang mencret, dan akhirnya dehidrasi, dan akhirnya si dombanya cepat mati gitu ya. Jadi musim penghujan ini jangan dijadikan alasan buat para peternak ataupun para senior, pemula ataupun peternak-peternak ya yang ada di seluruh Indonesia. Ini bukan mau menggurui ataupun apa, kita hanya sebatas sharing aja ilmu seputar peternakan gitu ya. Jadi musim penghujan ini jangan dijadikan alasan, jangan dijadikan musuh untuk kita tidak memulai ternak domba. Nah, itu adalah kelebihannya gitu ya. Nah, ini untuk perawatannya, sobat-sobat ternak semuanya. Jadi perawatan ketika musim penghujan tiba. Ada beberapa tips yang emang yang kita harus persiapkan ketika musim penghujan tiba agar dombanya tidak stres, gampang sakit, dan juga gampang mati. Karena domba yang mati kan tentunya rugi juga kepada kita. Karena itulah yang menghasilkan uang untuk kita. Nah, yang pertama kita dimulai dibahas dulu dari kandangnya nih sobat-sobat ternak semuanya. Nah, lantai kandang ataupun kondisi kandang usahakan lebih tinggi dari tanah. Usahakan. Itu kenapa? Karena kalau misalkan dipepetkan ke tanah gitu ya, diganjal gitu ya, atau apa gitu ya, itu pasti air akan menggenang kemudian naik, dan nanti ke si dombanya pasti akan banjir. Nah, nanti si dombanya juga pasti akan stres, gampang sakit. Nah, jadi karena kuku-kuku mereka juga pasti akan tergenang air, dan itu menjadikan sumber penyakit ya sobat-sobat ternak semuanya. Jadi itu menjadikan sumber penyakit bagi si ternak dombanya. Karena apa? Karena biasanya kuman-kuman itu berkumpul di satu area seperti di area kukunya gitu ya. Karena kuku pasti akan rentan sih terhadap penyakit, pasti akan sering ataupun mudah gitu terkena penyakit. Itu dimulai dari kandangnya. Nah, yang kedua dari atapnya nih sobat-sobat ternak semuanya.
atapnya usahakan itu jangan ada yang bocor. Jangan ada yang bocor. Kalau ada yang bocor juga segera perbaiki. Karena apa? Pasti karena nantinya akan ke si domba pasti akan menetes si air hujannya tersebut. Nah, air hujannya tersebut pasti akan menggenang di area badan si domba. Nah, itu ya. Jadi domba-domba yang basah karena tetesan air hujan itu kan gak ada matahari gitu ya ketika mau menjemur dombanya juga. Jadi dikhawatirkan dombanya mudah demam gitu ya. Nah, itu baru 2 ya. Nah, yang ketiga itu dari pakan. Nah, usahakan gitu ya sobat-sobat ternak semuanya, pakan yang terkena air hujan itu jangan langsung dikasihkan ke si dombanya karena itu mengandung banyak air. Usahakan tunggu dulu, keringkan dulu sampai benar-benar kering, sampai benar-benar pakannya itu kering. Kalau mau dibuat silase, dibuat aja sekalian. Tapi ingat, pakannya itu harus yang kering, jangan yang basah. Oh iya, kelupaan. Nah, buat tinggi kandangnya gitu ya, area kandangnya, usahakan tinggi kandangnya itu minimal 0,5 meter atau 1 meter. Itu fungsinya apa? Fungsinya yang pertama agar air tidak mengendang di area kandang. Nah, yang kedua, ini yang paling penting yang harus diperhatikan para peternak, yaitu agar amoniaknya tidak naik atau gasnya tidak naik gitu ya, karena amoniak ini pasti akan membuat si dombanya cepat stres. Kemudian kadang-kala kan kita juga yang berada di area kandang ketika amoniak naik itu kan gak nyaman. Nah, sama si dombanya juga pasti gak akan nyaman gitu ketika amoniak naik gitu ya. Mereka pasti akan menghirup udara polusi yang ada di area kandang tersebut. Jadi usahakan amoniaknya itu jangan terlalu usahakan tinggi kandangnya itu tinggi ya, agar si amoniaknya itu terangin-angin terlebih dahulu, terhindari terlebih dahulu gitu ya. Nah, jadi itu adalah beberapa tips and trick dan juga manfaat, kelebihan dan kekurangan dari musim penghujan ini yang harus kita manfaatkan maupun kita perhatikan gitu ya. Jangan dijadikan sebagai musuh bagi para peternak. Nah, jadi gitu aja ya buat sobat-sobat ternak semuanya. Di video kali ini kita akhiri dulu ya. Nanti kita bahas lagi seputar sharing-sharing ilmu lagi di video-video selanjutnya. Nah, buat para peternak yang ada di seluruh Indonesia, barangkali ada yang mau komen gitu ataupun salah dalam persepsi, silahkan langsung di komen aja. Insya Allah kita terima masukan maupun saran dari sobat-sobat ternak semuanya gitu ya. Jadi jangan malu, jangan sungkan kalau misalkan teman-teman komen gitu ya, karena insya Allah kita juga pasti akan menyaring ataupun akan respon ya terkait komenan-komenan dari sobat-sobat ternak semuanya. Musim boleh hujan, tapi semangat kita jangan redup. Karena musim boleh penghujan, pasti kita juga akan panen kalau perawatannya tepat dan juga bermanfaat. Gitu aja ya sobat-sobat ternak semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info seputar peternakan khususnya di domba yang ada di kanal Pusat Domba. Salam ternak, salam ngarit, jaya terus peternakan Indonesia. Pusat breeding, pusat domba lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.